Dalam kesempatan ini disampaikan, Ketua Mahkamah Agung RI mendukung segala bentuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Marwah institusi Mahkamah Agung RI. 2. Peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan zero tolerance atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan hakim yang merupakan wujud bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim. Ketiga, dalam kesempatan ini disampaikan, Ketua Mahkamah Agung RI mendukung segala bentuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Tentang penangkapan dan penahanan pada hakim dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang KUHP, maka telah diatur secara tegas dalam pasal 95, 98 dan 101 KUHP baru bahwa penangkapan dan penahanan terhadap hakim harus mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. 4. Walaupun terdapat ketentuan yang mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung dalam penangkapan dan penahanan terhadap hakim, Ketua Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana harus dilakukan penangkapan. Terhadap izin penahanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 101 KUHP, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani segera setelah permohonan izin penahanan terhadap hakim dalam perkara di PN Depok diajukan oleh penyidik KPK. Sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan. Kelima, Mahkamah Agung juga mengucapkan terima kasih kepada KPK. Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk bersih-bersih terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor. Sehingga diharapkan nantinya benar-benar tersisa hakim yang memiliki komitmen anti-judicial corruption, selalu menjaga integritas, harkat, dan martabat hakim. 6. Sudah banyak kebijakan Ketua Mahkamah Agung menutup setiap lubang adanya judicial corruption di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dari kebijakan smart majelis, profiling yang sangat ketat dalam promosi pimpinan pengadilan, pembentukan Satgasus, pengawasan inten dari Bawas dan pimpinan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menghindari interaksi antara pihak pencari keadilan dengan hakim dan aparatur pengadilan. Telah dibuat kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan. Walaupun sudah banyak upaya pencegahan dilakukan, masih ada hakim dan para aparatur pengadilan yang tergoda dan tidak menjaga dirinya maupun institusi Mahkamah Agung. 7. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur pengadilan negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut. Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Begitu juga dengan aparatur pengadilan negeri Depok yang terbukti bersalah, maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung, dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung. 8. Mahkamah Agung akan selalu bekerja sama dengan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk lebih
mengintensifkan pengawasan sebagaimana Perma nomor 8 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 9. Ketua Mahkamah Agung bersama pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan tidak akan lelah berhenti menjaga keluhuran dan martabat Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih kepada para hakim dan aparatur pengadilan yang terus menjaga integritas dan komitmen mewujudkan pengadilan bersih dari segala bentuk pelayanan transaksional. Peristiwa ini jangan sampai melemahkan kita, namun dijadikan semangat untuk menjaga komitmen akan integritas. Peristiwa ini juga harus dijadikan pengingat kita semua bahwa intervensi terberat bukan datang dari luar, namun dari dalam diri kita yang masih goyah terhadap godaan transaksional dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Ketua Mahkamah Agung juga mendorong masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam melakukan pengawasan kepada hakim dan aparatur pengadilan. 10. Tidak ada lagi alasan bahwa hakim tidak sejahtera. Negara telah memperhatikan kesejahteraan hakim lebih dari cukup. Untuk itu integritas hakim akan selalu kita jaga dan akan selalu kita jaga perbuatan judicial corruption. Beberapa hakim merupakan bentuk kekufuran, nikmat, dan bentuk keserakaan yang tidak boleh ada dalam diri seorang hakim dan aparatur pengadilan di Mahkamah Agung. 11. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk toleransi dan belas kasih terhadap segala bentuk judicial corruption dan pelanggaran atas integritas hakim terlalu mahal untuk negara dan institusi Mahkamah Agung. Apabila masih melindungi hakim-hakim yang bermain dengan transaksi kotor, Ketua Mahkamah Agung menekankan terhadap seluruh hakim dan aparatur pengadilan yang masih terlibat transaksional atas pelayanan pengadilan. Seberapapun itu nilainya, maka pilihannya hanya dua, yaitu berhenti atau dipenjarakan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari kawan-kawan media. Izin yang boleh. Baik, rekan-rekan media, tadi di awal Yang Mulia WKMA bidang yudisial sudah memperkenalkan ada 3 juru bicara Mahkamah Agung sekarang ini ya. Terakhir kita diperkenalkan dengan Yang Mulia Heru Pramono. Nah, kemudian kita juga sudah mendengar dari juru bicara mengenai respon Mahkamah Agung terhadap penangkapan dan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Depok dan jurusita ya di sana. Nah, untuk itu kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya kepada 3 juru bicara ini ya. Nanti beliau-beliau akan memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap soal-soal yang teman-teman pertanyakan. Untuk itu sesi pertama kami beri kesempatan 3 orang untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan asal media dari teman. Silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup atau cukup jelas sudah? Tidak ada yang bertanya? Dari belakang barangkali saya tidak terlihat, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, ini media televisi banyaknya ya di sini. Oke, kalau memang tidak ada yang mau dipertanyakan, maka konferensi pers akan kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan beri kami semangat. Insya Allah Mahkamah Agung akan semakin baik. Silakan Pak juru bicara statement. Ya, jadi intinya pimpinan Mahkamah Agung berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada tempat lagi bagi APH di lingkungan Mahkamah Agung yang masih melakukan transaksional. Pilihannya hanya 2, pecat dan dipenjara. Itu berkali-kali pimpinan Mahkamah Agung
ya, baik itu Pak Ketua maupun Pak Wakil, ya, di setiap kesempatan selalu menyampaikan, ya, selalu mengingatkan, ya, pada kesempatan kenaikan terakhir kemarin, kemudian waktu pengukuhan nikahi, kemudian pada waktu pelantikan PP, kemudian waktu pelantikan pemilah, kemudian waktu pembinaan, kemudian pada waktu pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi. Itu selalu diingatkan oleh pimpinan, ya. Selalu diingatkan, jadi tawarannya pilihannya hanya dipecat dan dipenjara. Itu harga mati dari kebijakan pimpinan, ya. Barangkali Pak Wakil mau menambahkan, monggo. Masih ada waktu, kita menunggu sholat duhur. Dan beberapa orang yang KPK ini ditangkap setelah mendapatkan kenaikan tunjangan begitu Pak. Kemarin DPR juga merespon ini mau dinaikkan gaji ataupun tunjangan 1000% pun tetap akan korupsi begitu. Nah ini saya minta pandangannya aja Pak, bagaimana menanggapi pernyataan DPR tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Media mana tadi? 20 detik. Jadi gini, nanti kita lihat substansi persoalannya. Kalau substansi persoalannya proses eksekusi, sejatinya proses eksekusi itu adalah proses panjang. Hanya meledaknya 5 hari setelah hakim terima gaji baru. Tapi apakah betul proses eksekusi itu setelah gaji baru ini terbit atau cair gitu ya? Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara, tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi. Di proses eksekusi itu ada telaah berkas. Setelah berkas ada unmanning. Setelah unmanning ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana ini yang sedang berjalan, nanti Anda lihat. Itu. Saya yakin, 100% yakin bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya. Tapi apakah ini mewakili seluruhnya? Apakah nilai setitik itu menjadi seluruh hakim yang baik tidak layak menerima kenaikan tunjangan? Ini pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh waktu. Kan gitu. Tapi apakah ini misalnya sesuatu yang dominan? Apakah ini gunung es? Apakah ini perilaku menyimpang dari minoritas hakim? Sejatinya masih banyak hakim yang baik. Nah ini juga Anda yang nanti membuktikan. Makanya di akhir pers tadi, konferensi pers tadi, Pak Ketua juga menitipkan, tolong masyarakat juga ikut mengawasi. Ada siwas, ada mekanisme input dari masyarakat yang memberi masukan pada pimpinan Mahkamah Agung kalau ada perilaku menyimpang. Cuman hati-hati juga, jangan sampai yang mengadu yang bersurat itu ada orang yang kalah perkara. Kalau soal kalah perkara itu ada mekanisme yang namanya upaya hukum. Jadi kalau kita, Pak, ada korelasi yang signifikan enggak perilaku menyimpang ini dengan kenaikan tunjangan atau kesejahteraan hakim? Atau masih patutkah kesejahteraan hakim yang meningkat ternyata masih ada praktek yang begini? Nah ini nanti biar masyarakat menjawab, sejarah menjawab, waktu menjawab. Tapi Mahkamah Agung sebagai lembaga berkomitmen tidak bosan-bosan, tidak kurang-kurang di berbagai kesempatan, di berbagai acara. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung selalu memesankan agar kita tetap menjaga integritas dan menjauhi praktek-praktek pelayanan transaksional. Gitu ya Mas? Ada lagi? Cukup? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup?
sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh juru bicara. Ya. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kufur dan serakah kan itu udah naik gaji tapi kok masih kufur dan serakah, pilihannya kan hanya dua, ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya dua, ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung, ya.